Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk daring yang ketujuh, yaitu pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, yang mana materi kita yang dibahas yaitu workshop equipment. Dan ini mungkin adalah pembahasan kita yang terakhir untuk workshop equipment. Nah, untuk mengingat kembali apa itu workshop equipment, yaitu peralatan bengkel yang fungsinya membantu dan mempermudah pekerjaan mekanik. Contohnya yang sudah kita bahas yaitu car lift, dongkrak atau jack, dan jack stand, kemudian mesin press. Dan untuk materi kita daring kali ini yang kita bahas yaitu forklift dorong, kompresor udara, kren atau kerek, dan grease gun. Oke, yang pertama yaitu forklift dorong. Forklift dorong yaitu adalah alat yang digunakan untuk membawa atau memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, forklift ini dapat berupa yang manual, ini adalah forklift dorong, dan forklift truck. Ini adalah forklift truck. Dan biasanya ini digunakan pada industri pabrik atau sejenisnya. Selanjutnya yaitu kompresor udara. Kompresor udara adalah mesin atau alat mekanik yang fungsinya untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan udara. Nah, kompresor udara biasanya menggunakan motor listrik, mesin diesel atau mesin bensin sebagai tenaga penggeraknya. Nah, udara bertekanan hasil dari kompresor udara biasanya pada bisnis cuci mobil digunakan sebagai penggerak hidrolik, penghasil busa dari penggunaan tabung snow wash. Kemudian proses pengeringan menggunakan air duster dan digunakan untuk mengisi udara pada ban kendaraan. Nah, prinsip kerja pada kompresor udara yaitu hampir sama dengan pompa ban sepeda atau mobil. Nah, ketika torak dari pompa ditarik ke atas, tekanan yang di bawah silinder akan mengalami penurunan di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk melalui celah katup atau klep kompresor. Nah, klep kompresor dipasang di kepala torak dan dapat mengencang dan mengendur. Nah, setelah udara masuk ke tabung silinder, kemudian pompa mulai ditekan dan torak beserta katup atau klep akan turun ke bawah dan menekan udara, sehingga membuat volumenya menjadi lebih kecil. Nah, tekanan udara menjadi naik terus sampai melebihi kapasitas tekanan di dalam ban, sehingga udara yang sudah termampat akan masuk melalui katup. Setelah dipompa terus-menerus, tekanan udara di dalam ban akan menjadi naik. Itu adalah prinsip kerja dari kompresor udara. Nah, cara merawat kompresor udara yaitu agar kompresor awet, selain dipergunakan sesuai dengan fungsinya, juga perlu perawatan yang baik. Selain itu, prosedur penggunaannya pun harus sesuai dengan langkah-langkah yang dianjurkan dalam buku manual. Yang pertama yaitu pastikan dulu bahwa oli berada pada level aman. Kemudian yang kedua, semua kran harus dipastikan dalam keadaan tertutup, bel tidak terlalu kendur dan tidak juga terlalu kencang. Kemudian sebelum kompresor dinyalakan, atur terlebih dahulu pengaturan udara agar tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir, selain langkah-langkah tadi, kita juga harus memantau keadaan pressure gauge sesuai dengan kapasitas kompresor. Misalnya saja kompresor yang berkekuatan 8 bar, maka motor akan mati ketika pressure gauge menunjukkan angka 8 bar dan akan hidup kembali bila pressure gauge menunjukkan angka 5 bar. Jadi harus di bawah dari angka 8 bar tersebut. Selanjutnya yaitu kren atau kerek. Kerek atau kren ataupun tackle adalah alat untuk mengangkat material atau part ataupun suatu komponen pada bengkel otomotif. Alat ini biasanya digunakan untuk mengangkat engine atau mesin. Nah, transmisi sewaktu akan diperbaiki dan memasang kembali. Dan dipasang kembali sewaktu perbaikan sudah selesai. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kren atau tackle ini, yang pertama memeriksa sumber tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan pengangkat. Kemudian tackle mengangkat
pengangkat harus benar-benar terpasang baik pada tempatnya. Jika pekerjaan tidak dapat dilakukan sendiri, perlu dilakukan secara tim. Nah, upayakan jangan ada orang lalu lalang di bawah alat pengangkat. Kemudian upayakan material, komponen ataupun part jangan sampai tergantung terlalu lama pada alat pengangkat. Dan yang terakhir, upayakan perlahan-lahan dan berhati-hati sewaktu menurunkan material, komponen atau part. Nah, ini adalah gambar dari crane, kerek atau tackle tersebut ya. Ini dalam gambar adalah cara pengaplikasiannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu grease gun atau pistol gemuk. Merupakan peralatan bengkel yang fungsinya untuk menambahkan pelumas. Nah, pistol gemuk digunakan dalam keadaan sewaktu pelumas harus diberikan pada lokasi yang spesifik. Nah, pistol gemuk dapat diisi dengan berbagai macam pelumas, namun umumnya pistol gemuk menggunakan pelumas yang kental. Nah, pistol gemuk modern menggunakan tekanan udara untuk mengeluarkan pelumas. Nah, ini adalah gambar dari grease gun atau pistol gemuk. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari grease gun. Nah, ini adalah bagian-bagian dari grease gun. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, yang terakhir yaitu penampung oli atau oil collecting. Nah, kelengkapan ini digunakan untuk menampung oli langsung dari mesin saat menguras oli untuk diganti. Penggunaan pelampung oli ini menuntut posisi mobil terangkat tinggi sehingga dibutuhkan car lift. Nah, ini adalah gambar dari penampung oli atau oil collecting. Ya, oke, itu saja materi kita untuk pada pembelajaran PDTO kita hari ini. Dan ini adalah workshop equipment yang terakhir, materi kita yang terakhir. Dan insyaallah minggu depan kita akan membahas pada materi baru. Oke, sebelum itu ini ada satu tugas, tolong dikerjakan, dan ini adalah format pengumpulannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.